Pilihan hati sang presidir. Bab 005. 1. Apa yang Mas lakukan di sini? Katanya khawatir. Kau tidak lihat kalau aku juga mau tidur. Ucapnya enteng. Apa? Tapi kan. Aretha sampai duduk dengan tegap karena syok dengan kelakuan Zain. Aku bukan hewan lapar yang memangsa apa saja yang ada di dekatnya, jadi tidurlah dengan tenang. Lagian, hewan lapar sekalipun pasti akan memilih santapan yang lezat untuknya. Ujarnya tersenyum mengejek sembari memandangi tubuh Aretha dari atas ke bawah. 2. Jadi Mas pikir aku ini daging busuk yang tidak layak makan. Begitu. Aretha naik pitam. Zain mengangkat kedua bahunya lalu berbalik membelakangi Aretha. Melihat tingkah Zain, membuat Aretha jadi kesal sendiri. Dia pun berusaha turun dari ranjang dan berencana kembali ke sofa, tapi ancaman Zain mengurungkan niatnya. Kamu mau kemana? Tanyanya tanpa menoleh sedikitpun. Aretha tidak menjawab. 2. Selangkah saja kau pergi, aku akan menciummu. Dek. KTT. 3. 25, kalau cinta, bilang. Kalimat Zain seperti mantra, Aretha tidak berani melangkah sejengkal pun. Jadi dengan sedikit gerakan, Aretha kembali membaringkan tubuhnya di samping Zain. Zain tersenyum lebah, usahanya berhasil. Meski seranjang berdua, tapi posisi mereka masih saling membelakangi. Susah payah Aretha memejamkan mata. Jam di dinding sudah di angka 1 menandakan malam sudah sangat larut. Begitupun dengan Zain, keberadaan Aretha di sampingnya membuat jantungnya berdetak tidak karuan. Jangankan untuk menutup mata, bernafas saja rasanya susah. Tidur miring lama-lama membuatnya pegal juga. Zain akhirnya merubah posisinya. Pencahayaan yang temaram sangat membantu Zain menikmati siluet tubuh Aretha. Meski berpakaian lengkap dengan jilbab panjang yang selalu setia menemani, tubuh indahnya masih bisa diterawang oleh Zain. Sesekali jakun Zain terlihat naik turun. Salivanya seakan menghilang dan menyebabkan tenggorokannya terasa semakin kering. Apa sama sekali dia tidak merasakan sesuatu saat berada di dekatku? Bisa-bisanya dia tertidur pulas sementara aku terjaga. Kenapa aku merasa ini tidak adil? Zain membatin. Haruskah aku mengganggunya? Tapi bagaimana caranya? Lanjutnya mulai mencari ide di tengah malam menjelang pagi itu. Waktu terus berlalu, tidak ada pergerakan apapun yang dilakukan Zain kecuali memandangi tubuh Aretha yang membelakanginya. Mungkin lelah, Aretha benar-benar terlelap. Aretha berbalik, posisinya kini menghadap Zain. Alis tebal, hidung mancung, dan bibir kemerahan tanpa polesan lipstik kini menjadi santapan mata Zain. Paras cantik itu benar-benar menghipnotis Zain. Bibir indah berbentuk hati kini menjadi incarannya. Apalagi dia pernah menyentuhnya sekali, dan itu terasa sangat lembut. Dia tidak bisa menggambarkan akan seperti apa jika bibirnya yang beradu dengan milik wanita cantik itu. Aretha semakin terlihat nyaman tidur di samping Zain, bahkan dia tidak menyadari jika tubuhnya semakin rapat dengan tubuh Zain, otomatis, wajahnya juga akan semakin dekat. Pergerakan-pergerakan kecil yang dilakukan Aretha justru membuat Zain kalang kabut. Wanita itu hanya memperbaiki posisi tidurnya tapi pria di sampingnya justru mulai berpikiran liar. Netra Zain berusaha fokus ke satu titik di wajah cantik itu. Tapi sayangnya semua terlihat menggoda, dan itu membuatnya kesulitan mengatur nafasnya sendiri.
Dia pasti sengaja menguji imanku. Batinnya berusaha bertahan. 2. 4. Tapi semakin ditatap, semakin besar pula keinginan Zain untuk mencicipi setiap inci dari tubuh putih dan mulus itu. Untuk memejamkan mata, Zain sepertinya lupa. Tidak ada rasa kantuk sedikit pun yang datang menghampirinya. Padahal besok pagi dia ada operasi besar dan kemungkinan butuh waktu yang lumayan lama. Malam bertambah larut, dan kebiasaan Aretha pasti akan terbangun di jam-jam tertentu yang sudah menjadi alam-alam baginya. Begitu membuka mata, Aretha dikejutkan dengan wajah Zain yang berjarak hanya beberapa senti dari wajahnya. Aretha refleks bergerak mundur menjauhi Zain. Mungkin karena terlalu syok dan tempat tidur yang masih asing, Aretha mundur terlalu jauh dan hampir saja membuatnya jatuh di lantai. Beruntung, tangan Zain dengan sigap meraih pinggang ramping Aretha. Namun, cara Zain menahan Aretha terlalu kuat, hingga Aretha tertarik ke arah Zain dan menghantam tubuh kekar itu. Tangan Zain masih memegang erat pinggang Aretha. Keduanya saling tatap untuk sepersekian detik. Namun Aretha cepat tersadar dan segera melepas pelukan Zain. Aretha cepat bangkit dari tempat tidur dan mengambil langkah 1000 menuju kamar mandi. Wajahnya memerah seperti tomat dan terasa panas. Jam 3 dini hari, dan Aretha sudah mendapatkan kejutan yang mampu memompa jantungnya untuk berdetak kencang. Dia meraba pinggangnya sendiri, pegangan tangan besar itu masih begitu nyata di ingatan Aretha, seakan tangan Zain ikut masuk ke dalam kamar mandi bersamanya. Tidak berbeda jauh dengan keadaan Zain. Pria itu duduk memegangi dadanya. Andai jantung bisa meloncat keluar, dia pasti sudah kehilangan organ terpenting dalam tubuhnya itu. Ya, hormon oksitosin dan dopamin dalam tubuhnya meningkat dengan tajam. 1. Perasaan ini pernah muncul sesaat saat bertemu dengan Kanaya. Tapi perasaan itu ternyata tidak sekuat saat dirinya bersama Aretha. Zain pernah melihat Kanaya bersama pria lain, bahkan duduk berdua sambil mengobrol. Dia cemburu, tapi itu tidak berlangsung lama. Namun dengan Aretha, hanya mendengar cerita jika Aryan sangat dekat dengan istrinya itu sudah membuatnya urung-uringan tidak jelas. Coba bayangkan jika Aretha duduk dan mengobrol dengan laki-laki, sama saat Aretha bersama dengan Axel, ingin sekali dia membuang Axel jauh-jauh agar tidak lagi bisa bertemu dengan Aretha. Intinya, Zain tidak sudi jika ada pria yang menatap Aretha, dia tidak rela. Andai bisa, dia ingin menghilangkan semua laki lain di dunia dan hanya dia seorang yang bisa melihat wajah cantik istrinya. Sayang, egonya masih terlalu tinggi untuk mengatakan jika dia jatuh cinta pada istrinya sendiri. Zain menunggu Aretha yang sejak tadi masuk ke kamar mandi dan tidak kunjung keluar. Dia mulai khawatir. Dia tidak pingsan di dalam sana kan? Kenapa lama sekali? Gumamnya. 5. Karena tidak sabar dan cemas, Zain menyusul Aretha. Dia mengetuk pintu kamar mandi. Kau tidak tidur di kamar mandi kan? Aretha duduk ternenung, dia masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Namun begitu mendengar suara Zain, mau tidak mau Aretha keluar juga. Zain bersandar di dinding dengan melipat kedua tangannya. Aku hampir memanggil bantuan, kukira kau pingsan. Ucapnya tersenyum mengejek. Aretha memutar bola matanya malas, lalu berlalu meninggalkan Zain. Aretha membentangkan sejadah setelah lebih dulu mengganti bajunya. Tunggu, kita salat bersama. Zain berwudu dan mengganti pakaiannya,
sementara Areta menggelar satu lagi sejadah untuk Zain. Akhirnya, mereka tahajud bersama. Pertama kalinya Zain jadi imam untuk Areta. Suara merdu dan pelafalan Zain yang sangat baik membuat salat terasa lebih khusyuk. Areta mencium tangan Zain sesaat setelah mereka selesai sholat dan Zain menggunakan kesempatan itu dengan baik. Satu tangannya yang lain dia gunakan mengusap lembut kepala Areta dan segera mencium kepala istrinya dengan sayang. 2. Kejadian yang sangat cepat itu mampu membuat jantung keduanya saling menyapa dengan debaran yang mampu berbicara satu sama lain. Areta salah tingkah. Sementara masih dalam posisi duduk, Zain mengulas senyum memperhatikan istrinya yang nampak sulit melakukan sesuatu. Bahkan untuk berdiri saja, Areta tidak sengaja menginjak ujung sarung mukenanya dan hampir saja terjatuh. Beruntung, dia masih bisa mengimbangi tubuhnya. Padahal Zain sudah bersiap menangkap tubuh itu lagi andai kata benar-benar terjatuh. Hati-hati, ucap Zain lembut. Areta tersenyum aneh hanya dengan ucapan, hati-hati, dari Zain. Sepertinya kau sekarang punya hobi baru. Zain kembali menjahili Areta. Kening Areta mengernyit. Tidak paham dengan kalimat Zain. Ya, sengaja terjatuh di depanku. Lanjutnya. Mendengar itu, Areta jadi kesal. Dengan kasar, dia menarik sajadah yang masih diduduki Zain. Saking kuatnya, Zain jatuh terlentang dengan kaki terbuka. 3. Areta sama sekali tidak peduli. Dengan anggun, dia melenggang pergi sembari membuka pintu kamar lalu. 6. Menutupnya dengan keras. Zain sampai terkejut dengan emosi Areta yang tidak terbendung. Nasib baik kamarnya terpisah dengan kamar yang lain, jadi tidak ada yang mendengarkan kegaduhan di tengah malam itu. Kurasa dengan emosinya yang meluap-luap, dia bisa saja membantingku dan membuatku kau. Ujarnya tersenyum lebar. Sebentar lagi masuk waktu subuh, Zain sudah memprediksi di mana sekarang Areta berada. Ya, di mana lagi jika tidak ke musola, para wanita di rumah ini akan menjalankan salat subuh bersama, baik pemilik rumah ataupun pekerjanya. Tidak ada pembeda dan jarak yang tercipta di rumah itu. Semua sama, dan jika ada waktu senggang, Umi Aza akan memberikan sedikit ceramah keagamaan, pengingat untuk mereka semua sebelum melakukan aktivitas. Sementara para lelaki akan ke masjid sesuai dengan kodratnya yang memang mengharuskan mereka menjalankan ibadah berjamaah di rumah Allah. Sebelum berangkat ke masjid, Zain kembali menatap tempat tidur di mana beberapa jam lalu untuk pertama kalinya mereka tidur bersama. Zain menghela nafas panjang. Perjanjian 6 bulan itu semakin dekat, sekarang aku jadi takut jika itu benar-benar terjadi. 4. TTTKKK 7. 26, Kanaya kembali. Sarapan pagi jadi terasa ramai, Aryan tidak berhenti berceloteh, ditambah hadirnya Areta yang membuat keduanya bernostalgia membahas masa lalu. Aryan menceritakan bagaimana garangnya seorang Areta ketika menunggangi kuda besi miliknya. Kapan-kapan, Aunty dan Uncel harus melihat sekeren apa menantu kalian ini saat sedang berada di sirkuit. Ucapnya memuji Areta. Dan untuk mempertegas pujiannya, Aryan sampai mengangkat kedua jempolnya. Benarkah? Umi jadi penasaran. Areta tertunduk malu. Aku sudah lama tidak melakukannya Umi. Ujarnya. Dan aku juga melarangnya. Tiba-tiba muncul suara sumbang yang mengagetkan semua orang.
Padahal sejak tadi suara itu tidak pernah terdengar. 2. Semua menatap Zain. Diberi tatapan aneh sama sekali tidak membuat Zain terintimidasi. Semenjak masuk FK ditambah kejadian mengenaskan hingga membuatnya trauma, Aretha meninggalkan klub motornya. Dia tidak lagi punya keinginan untuk bergabung dengan tim yang selama ini selalu solid, di mana dia yang termuda dan menjadi kesayangan kakak-kakaknya. Bahkan untuk memegang kendaraan roda 2 itu saja, Aretha tidak punya nyali. Kembali lagi ke Zain. Pria tampan itu terlihat asik mengunyah sarapannya setelah berhasil melempar bom dan membuat semua orang menatapnya dengan tatapan heran. Terutama Aretha, mungkin lebih baik jika dia jadi kura-kura saja jadi kepalanya bisa dia sembunyikan di dalam tubuhnya. Aretha malu. Saking malunya, dia yang awalnya begitu antusias mengobrol dengan Aryan jadi diam 1000 bahasa. Sarapannya yang berupa sepotong roti tawar tanpa selai kini teronggok tidak lagi dipedulikan Aretha. 1. Aryan tersenyum diam-diam, begitupun dengan Umi. Abi Adam yang pembawaannya memang cuek sepertinya tidak terlalu mengerti situasi. Zain selesai sarapan. Abi Adam sudah diantar Umi ke pintu depan. Tinggallah mereka bertiga. Namun beberapa detik setelah Umi pergi, Zain pun pamit. Zain masuk kembali ke kamar dengan alasan mengambil barang yang tertinggal. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Zain membuang tubuhnya ke ranjang, berguling ke sana dan kemari sembari menyembunyikan kepalanya di bantal. Astagfirullah. Tadi itu, aku waraskan. Kenapa mulutku tidak bisa aku kontrol? Tanyanya pada diri sendiri. 4 wajahnya bersemu merah, ternyata Zain juga dilanda rasa malu. Mendengar pujian dari Aryan membuat Zain jadi geram. Mungkin itu adalah akar masalah hingga tanpa sadar dirinya. 8. Mengeluarkan larangan untuk Aretha, larangan yang sebenarnya sangat tidak perlu diungkapkan, mengingat jika Aretha memang sudah tidak ingin melakukannya. Tapi dorongan dari dalam hatinya mengharuskannya untuk mengeluarkan kata-kata larangan itu. Sementara itu, Aryan sudah berangkat ke bandara. Penerbangannya dimajukan setelah mendapat telepon dari sang asisten. Namun sepanjang jalan, Aryan terkekeh mengingat kejadian di meja makan saat sarapan tadi. Ya, malunya Aretha dengan sikap spontan Zain adalah sebagian dari rencananya untuk membuktikan sebucin apa Zain pada Aretha. Dan Aryan berhasil. Faktanya, Zain benar-benar tidak menyukai perjalanan masa lalu Aretha yang membuat istrinya itu trauma. Aku harus lihat sebesar apa kemajuanmu mendekati Aretha saat aku datang lagi ke sini. Atau bisa jadi kamu sudah membuatnya hamil. Hahaha, Aryan tergelak jika membayangkan kembali wajah Zain yang datar serta perlakuannya yang sedikit kasar pada Aretha. Lucunya, Zain seperti tidak menyadari perasaannya sendiri. Aryan tidak berhenti tertawa, sudut matanya berair jika mengingat kakak sepupunya itu. Dasar si Gunung Everest. Rumah sakit. Operasi yang membutuhkan waktu sekitar 6 jam itu selesai. Zain nampak kelelahan, bawah matanya menghitam pertanda kalau dia kurang tidur. Bayangkan saja, semalaman dia harus begadang dengan adanya Aretha yang berbaring di sampingnya. Beruntung, setelah ini, dia tidak ada lagi operasi. Zain masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Ranjang khusus satu orang nampak melambai-lambai memanggilnya. Tanpa menunggu, Zain membaringkan tubuhnya di atas ranjang tersebut. 5 menit kemudian dia sudah terlelap. Aretha yang baru saja keluar dari kamar operasi mendapat panggilan dari Abi Adam.
Dia bergegas ke ruangan mertuanya. Setelah mengucap salam, Aretha dipersilahkan masuk. Abi Adam nampak tersenyum menyambut kedatangan menantunya. Duduk nak. Lia Bi. Bagaimana harimu? Apa semuanya berjalan dengan lancar? 9. Aretha mengulas senyum, Alhamdulillah lancar Bi. Alhamdulillah. Abi memanggilmu untuk membahas masalah yang kemarin. Lia Abi. Abi sudah berbicara dengan semua pihak terkait mengenai Zain yang melarangmu masuk ke ruangan BC. Dan hasilnya, mereka menambahkan 1 semester untukmu karena penolakan itu. Aretha tidak ada masalah Bi, sudah untung tidak Dido. 1 semester itu tidak lama, Aretha akan menjalaninya dengan baik dan tidak akan mengecewakan Abi. Kata Aretha tersenyum lebar. Ya, ini suatu hal yang langka, mungkin karena dia menikah dengan anak dari pemilik Brawijaya Hospital, makanya, Aretha tidak mendapatkan penalti karena sudah keluar dari jalur stase residensinya. Kekuatan orang dalam begitulah kira-kira, meski dengan konsekuensi pertambahan 1 semester. Abi Adam terkekeh. Bagus, kamu memang bagian dari keluarga Brawijaya. Aretha tertawa. Oh iya, Zain mana? Apa dia ada operasi? Tadi aku menemaninya di operasi pertama, tapi harus aku tinggalkan karena ada panggilan emergensi dari LGD dan selanjutnya ikut operasi pasien yang mengalami kecelakaan. Abi menganggukkan kepala. Baiklah, kamu pasti sibuk, maaf karena memanggilmu menemui Abi. Tidak apa-apa Abi. Kalau begitu Aretha pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aretha meninggalkan ruangan Abi Adam, di tengah perjalanan kembali ke kamar operasi, panggilan telepon yang berasal dari rumahnya membuat Aretha segera mengangkatnya. Ta, mbakmu pulang. Aretha berhenti. Samar-samar dia mendengar uminya menyebutkan seseorang. Siapa Umi? Kanaya, dia pulang ke rumah. Terdengar suara Umi Nisa menahan tangis dan amarah di saat yang bersamaan 3. Aretha menghela nafas. Baiklah, selesai dari rumah sakit, Aretha akan pulang. Panggilan berakhir, terlihat tangan Aretha bergetar. Kakinya juga ikutan lemah. Untuk sementara, dia memilih duduk di salah satu bangku panjang yang memang sengaja disiapkan untuk para pengunjung. Aretha mencoba menenangkan diri. Jika dalam waktu kurang dari 6 bulan dan Mbak Naya kembali, mari kita akhiri semuanya. 10. Itulah pernyataan yang dikeluarkan dari mulutnya sendiri, dan sampai detik ini ia menyesal telah mengatakannya. Tapi, apa dayanya? Waktu 6 bulan yang dia sarankan sepertinya harus segera berakhir. Aretha tertunduk, ia menangis. Semalam, setelah sekian lama dia hidup sendiri, untuk pertama kalinya dia tidur tanpa bermimpi buruk. Tapi mimpi menyeramkan itu akan terus kembali menyapanya dan mungkin akan berlanjut hingga selamanya setelah ia berpisah dengan Zain. Zain, pria pertama yang berhasil mengambil semua cintanya, akan dia lepaskan dengan hati ikhlas. 1. Walau mereka pasangan menikah, tapi belum tentu takdir Allah berpihak padanya. Berdoa meminta agar Allah memberikan Zain untuknya sudah dia lakukan sejak lama, tapi sekarang doanya harus dia ganti. Aretha akan meminta kepada Allah agar melapangkan hatinya untuk bisa merelakan Zain kembali kepada cintanya. Cukup Aretha merenung, nasib baik tidak banyak orang yang berlalu lalang di koridor tempatnya saat ini menumpahkan kesedihannya,
hingga Areta bisa leluasa melelehkan cairan bening dari kedua netra indahnya. Di satu sisi, dia sangat bahagia akhirnya kakak satu-satunya kembali juga setelah hampir 3 bulan menghilang tidak ada kabar. Namun di sisi lain, Areta cukup bersedih karena harus kembali memberikan apa yang sebenarnya memang bukan miliknya. KKKTT 11. 27, aku menunggumu di rumah. Areta mengusap kedua pipinya yang basah oleh air mata. Dia menenangkan diri sebelum kembali menghadapi kenyataan hidup yang mungkin akan sulit dilalui ke depannya. Pintu ruang operasi dibuka, Areta disambut dengan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Ada beberapa perawat yang berkumpul mengelilingi sesuatu. Areta berjalan mendekat. Nampak olehnya seorang pria muda yang sedang tertawa sembari memegangi kepalanya karena baru saja kena jitak. Kau tertawa? Tanya Kimi. Dialah tersangka utama pemukulan di kepala pria itu. Lalu aku harus menangis. Balasnya. Setelahnya, Kimi memeluk pria muda itu. Jika diperhatikan secara seksama, pria itu jauh lebih muda dari Kimi, mustahil mereka memiliki hubungan. Wajar jika Areta curiga. Dia tidak biasa melihat seseorang berpelukan dengan lawan jenis terlebih mereka bukan mahram. Kami sangat merindukanmu, Sar. Aku hanya pergi selama 2 bulan dan kalian sudah merindukanku. Kalian memang payah. Ucapnya kembali tertawa renyah. Kimi kembali menoyor kepala Sardi. 1. Ya. Ya. Aku tahu kalian hanya merindukanku karena kalian kesulitan menghadapi dokter tampan Itakan. Kimi menghela nafas dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Kau benar. Dr. Zain memang sesuatu. Sulit sekali berkomunikasi dengannya. Aku rasa tidak serumit itu, beliau sama seperti dokter yang lain, meski memang jarang bicara sih. Tapi Dr. Zain itu sangat baik. Ya, aku tahu kalau kau sangat menyukainya. Kesal Kimi. 2 bulan ini kamu kemana? Biasa, tugas negara. Oh. Jadi bagaimana dengan tugas negaramu itu? Jika aku sudah di sini, berarti semua sudah terkendali. Kau memang hebat. Baiklah, karena kamu sudah datang, biarkan aku beristirahat sejenak. Kamar operasi aku serahkan padamu. Kimi bangkit dan berlalu meninggalkan Sardi. Sardi menjatuhkan tubuhnya di kursi setelah Kimi pergi. Dia terlihat sangat kelelahan. 2. Baru saja ingin menyandarkan tubuhnya dan beristirahat sejenak, Sardi kembali duduk tegap ketika mendengar suara yang tidak asing baginya. Hai, aku baru melihatmu di sini. Sapa Areta tersenyum manis. 12. Seketika Sardi berdiri dengan sikap sempurna dan itu membuat Areta terkejut. Dia bukan siapa-siapa, hanya residen tahun pertama yang masih butuh banyak belajar, tapi pria di depannya itu terlalu menaruh hormat padanya. Oh, nama saya Sardi, Nona muda. Kening Areta mengernyit. Nona muda. Sardi menunduk memberikan hormat pada Areta. Kenapa memanggilku seperti itu? Areta jadi bingung. Karena Anda adalah menantu Brawijaya. Kamu yakin? Tapi sepertinya kamu mengenalku lebih dari sekedar menantu Brawijaya. Sardi tersenyum tipis. Itu hanya perasaan Anda, Nona. Tapi kamu membuatku penasaran. Saya rasa tidak ada yang tidak tahu jika Nona adalah menantu Brawijaya.
Dan tentu saja saya harus menaruh rasa hormat pada penerus rumah sakit ini. Areta melipat kedua tangannya di depan dada. Jangan membohongiku. Tidak pernah tertulis dalam sejarah keluarga Brawijaya harus dihormati sedemikian rupa seperti tadi caramu menyapaku. Sardi terdiam. Aku perjelas, meski aku adalah menantu Brawijaya. Tapi status itu hanya berlaku saat aku berada di luar rumah sakit. Di sini, aku adalah Areta Hanum, residen anestesi tahun pertama. Jadi jangan terlalu sungkan, perlakukan aku sama seperti yang lain. Baik, Nona muda. Dokter Areta. Kata Areta tersenyum. Sardi tersipu. Baik, Dokter Areta. Namamu Sardi, kan? Lia dok. Namamu tidak pernah tertulis di whiteboard daftar perawat jaga. Tapi dari pengamatanku, kamu bukan orang baru di sini. Nurse Kimi terlihat sangat akrab denganmu. Saya baru saja kembali dari luar negeri, dok. Dan memang saya adalah salah satu bagian dari ruangan ini. Saya perawat bedah, lebih tepatnya, penata anestesi. Benarkah? Areta nampak antusias. 13. Lia, suatu hari nanti jika sekolah dokter sudah selesai, saya akan jadi asisten Anda. Dokter tenang saja, saya sangat bisa diandalkan, ucap Sardi mengulas senyum. Areta terkekeh. Nampaknya boleh juga. Kehadiran Sardi sedikit banyak mampu membuat Areta melupakan kesedihannya. Namun, pembicaraan hangat mereka ternyata terpantau oleh mata elang seorang pria yang sudah dibakar api cemburu. Kedua tangan Zain mengepal kuat. Tapi dia masih berusaha menahannya, itu karena dia sangat mengenal pria yang sedang bersama istrinya itu. Pria itu adalah perawat handal serba bisa yang selalu mendampinginya saat melakukan operasi. Selain cerdas dalam bidangnya, Sardi juga seorang ahli IT. Dan keahliannya itu dia gunakan untuk menambah pundi-pundi rekeningnya. Lama tidak melihatmu. Zain mendekati keduanya. Melihat kedatangan Zain, Sardi kembali melakukan hal yang sama saat menyambut Areta tadi. Lia, tuan muda. Zain memegang pundak Sardi. Dokter, kita di rumah sakit kan? Oh iya, negara mana lagi yang kau jelajahi kali ini? Tidak banyak dok, hanya di beberapa negara Eropa dan Asia. Hanya Abi Adam dan Umi Aza yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Sardi di luar dari pekerjaannya sebagai seorang perawat. Dan upah yang dia dapatkan dari mengabdi di keluarga Brawijaya tidaklah main-main. Aku tahu gajimu banyak, jangan berfoya-foya, perempuan yang baik itu tidak banyak, cari dan menikahlah. Nanti setelah itu kau bisa keliling dunia bersamanya. Kenapa bukan dokter saja yang mengajak nona muda? Saya dengar, semenjak menikah, dokter belum pernah mengambil cuti. Sindir Sardi yang langsung membuat Zain tersinggung. Hihimm. Zain jadi salah tingkah. Areta tersenyum tipis. Dalam hati, dia memberikan nilai 1000% untuk keberanian Sardi yang berhasil mengintervensi Zain. Bunyi ponsel Zain menghentikan perdebatan yang dimenangkan Sardi. Zain meraih ponselnya yang ia simpan di dalam saku baju scrub yang dia kenakan. Setelah melihat siapa yang menghubunginya, ekspresi Zain seketika berubah. Rahangnya terlihat mengeras. Dia tidak langsung mengangkat panggilan itu. Zain justru mengakhiri panggilan itu dan kembali menaruhnya ke dalam saku baju scrubnya. 14. Ayo, aku lapar. Ajaknya pada Areta,
dan tanpa menunggu persetujuan, Zain sudah berjalan lebih dulu. Aku pergi dulu ya. Pamit Aretha pada Sardi. Aretha berjalan di belakang Zain, dia tidak berani berjalan berdampingan dengan suasana hati Zain yang kacau. Tiba di kafetaria. Mau makan apa? Apa saja. Zain memesan 2 porsi nasi bakar berisi ayam. Hening. Aretha sebenarnya ingin meminta izin, tapi tidak berani mengatakannya mengingat situasi yang sedikit tidak terlalu kondusif. Ada yang ingin kamu katakan? Tiba-tiba Zain menatap Aretha. Sementara yang ditatap jadi salah tingkah. Dia tidak menyangka akan mendapatkan sebuah pertanyaan dari pria dingin di depannya itu. Oh. Itu Mas, setelah pulang dari rumah sakit, boleh aku pulang ke rumah Umi Nisa? Tanya Aretha ragu. Zain menatap Aretha tajam. Untuk apa? Kening Aretha mengernyit. Zain tidak pernah banyak tanya saat kemana Aretha akan berkunjung. Mungkinkah dia tahu kalau Mbak Naya pulang? Umi tadi menelponku. Bisa pergi sendiri tanpa aku. Aretha mengangguk. Lia Mas. Aku tidak akan lama. Baiklah. Zain memberikan izin meski sebenarnya dia tidak ingin Aretha datang ke sana dan bertemu dengan Kanaya. Panggilan yang dia terima beberapa menit lalu adalah telepon dari Kanaya. Setelah tidak mengangkatnya, Kanaya mengirimkan pesan chat pada Zain. Zain, aku pulang, aku menunggumu di rumah, 5. KTTTKK. 15. 28, ulah Kanaya. Aretha menunggu supir pribadi Umi Nisa di pelataran parkir rumah sakit. Dia tidak membawa kendaraan pribadi. Beberapa hari belakangan ini, Aretha selalu berangkat dan pulang bersama dengan Zain. Karena Zain tidak ikut pulang ke rumahnya, jadilah Aretha menghubungi Umi untuk menjemputnya. Mobil mewah itu kini sudah terparkir cantik. Aretha membuka pintu dan berencana masuk ke dalam, tapi Zain datang dan menahannya. Pulang bersamaku. Zain menutup pintu mobil dan menyuruh supir Umi Nisa untuk pulang lebih dulu. Aretha terkejut. Zain menarik tangan Aretha dan membawanya masuk ke dalam mobil. Mobil Zain melaju dengan kecepatan sedang. Seperti biasa suhu akan berubah minus sekian derajat saat hanya ada mereka berdua. Apalagi, suasana hati Zain sedang buruk. Jadi tidak memungkinkan untuk Aretha mengajaknya berbicara. Zain memarkir kendaraannya di garasi rumah mewah Mahawira. Aretha turun disusul Zain. Sepanjang langkahnya, Aretha terus memperhatikan sikap Zain. Dan dari ekspresinya, Aretha bisa memastikan jika Zain sudah tahu Kanaya pulang ke rumah. Seketika, kesedihan datang menyelimuti perasaannya. Mereka berada di ruang tamu, sepi. Aretha dan Zain tetap melangkah masuk hingga tiba di ruang keluarga. Klak. Suara tamparan itu terdengar nyaring sekali membuat Aretha dan Zain terkejut bukan main. Kanaya terhuyung. Untung Umi Nisa berdiri tepat di belakangnya hingga dengan sigap, Umi Nisa bisa menangkap tubuh Kanaya yang hampir terjatuh. Abi Zaki marah besar, tangannya sampai gemetar dengan rahang yang mengeras. Netranya memancarkan ilatan amarah dan kesedihan di saat yang bersamaan. Abi Zaki kecewa dengan keputusan Kanaya yang pergi di hari pernikahannya hingga Aretha yang harus menanggung semuanya. Kanaya memegang pipi kanannya yang terasa kebas.
Wajar jika dia menerima murka kedua orang tuanya. Tapi sebenarnya, dia tidak berniat untuk pergi di hari itu, hanya saja ancaman datang padanya hingga mau tidak mau Kanaya harus menghilang. 0. Sepertinya Abizaki belum puas, tangannya kembali terayun setelah Kanaya mampu berdiri tegak. Tapi Zain datang sebagai pahlawan dan menahan tangan mertuanya. Sudah Abi. Sudah cukup, kata Zain. 16. Areta segera menghampiri Kanaya. Melihat Areta mendekatinya, Kanaya seketika memeluk adiknya itu. Mbak minta maaf dek, ucapnya sembari menangis. Areta membisu, dia tidak punya jawaban untuk permintaan maaf Kanaya. Yang Areta lakukan hanya membalas pelukan kakaknya. Abizaki pergi dengan wajah yang menahan amarah, Umi Nisa menyusul berusaha menenangkan suaminya. Tinggallah mereka bertiga. Areta mundur perlahan setelah Kanaya melepas pelukannya. Zain menatap Kanaya. Kau tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Kanaya mengangguk. Sebaiknya kamu masuk ke kamar dan istirahat. Lanjut Zain. Kanaya benar-benar menuruti perkataan Zain. Dia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Zain berdiri sembari memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Areta di belakangnya hanya menatap dengan sendu. Lama mereka terdiam, hingga Areta memecah kesunyian di situasi yang lumayan tegang. Mas. Panggil Areta. Zain terkesiap. Kejadian tadi mengalihkan perhatiannya hingga dia lupa jika ada Areta di sana. Zain menoleh. Netranya bersitatap dengan Areta. Wajah cantik nan teduh itu membuat hatinya berdesir. Jujur, Zain takut Areta marah karena sikapnya yang terkesan lebih memperhatikan Kanaya. Karena itu, Zain sigap menghampiri Areta. Dengan penuh kasih sayang dia mengusap kepala istrinya yang tertutup jilbab panjang. Lia, kenapa? Ada yang kamu butuhkan? Suaranya terasa begitu lembut menembus jantung Areta. Areta menggeleng sembari tersenyum. Zain sungguh bersikap manis padanya, dan itu membuat Areta merasa bahagia. Ayo ke kamar. Hari ini aku sangat lelah. Ajak Zain sekaligus kembali menarik tangan Areta untuk ikut bersamanya. Malam hari rumah mewah Mahawira seakan tidak berpenghuni. Sejak kejadian sore tadi, Abizaki dan Umi Nisa tidak pernah keluar kamar, mereka melewatkan jam makan malam, begitupun dengan Kanaya. Zain dan Areta pun sama, mereka lebih betah berada di dalam kamar. Apalagi Zain, ini kesempatan yang sangat langka untuknya, namun tidak dengan Areta. Sebenarnya, dia risih. Areta jadi tidak leluasa untuk bergerak. Apalagi, posisi Zain yang berada di atas tempat tidur yang bisa dengan mudah memperhatikan semua gerak-gerik Areta. 1. Areta mulai mondar-mandir tidak jelas. Dia mengantuk, tapi tidak mungkin naik ke tempat tidur yang sudah dikuasai oleh Zain. 17. Tingkah Areta itu membuat Zain sakit kepala. Dia menyimpan ponsel yang sedari tadi dia pegang setelah membalas beberapa chat dari rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Areta terlonjak kaget dengan teguran Zain yang datang tiba-tiba. Tidak ada. Ucapnya dibarengi dengan gelengan kepala disertai mimik wajah yang lucu. Dan ulahnya itu semakin membuat Zain jadi gemas ingin mencubit pipi putih nan mulus itu. Zain melipat kedua tangannya di dada.
Sampai kapan kamu akan merusak mataku dengan berjalan mondar-mandir tidak jelas seperti itu? Cepat tidur, Aretha berdiri mematung menatap Zain. Baiklah. Aretha melangkah menuju lemari pakaian, di sana ada kasur mungil yang selalu menjadi pilihan pertamanya jika sedang dalam suasana hati yang buruk. Mau kemana? Teriak Zain. Tidur, tadi Mas sendiri yang menyuruhku. Zain menghela nafas. Maksudku, tidurnya di sini. Zain menepuk kasur di sebelahnya. Aretha melongo. Tanpa sadar dia menggelengkan kepala tanda tidak setuju dengan ide Zain. Zain melihat itu. Dan seketika ekspresinya berubah jadi kesal. Kau tidak mau. Apa perlu aku yang turun dan menggendongmu? Suaranya jadi naik setengah oktav karena dilanda ketidaksabaran. Aretha mengalah, dengan langkah gontai, dia berjalan ke arah tempat tidur. Senyum Zain mengembang sempurna tatkala Aretha sudah merebahkan tubuhnya tepat di samping Zain. Dan suatu keberuntungan buatnya, kasur Aretha tidaklah terlalu besar, tidak sama dengan ranjang yang berada di kamarnya di rumah mewah Brawijaya. Jadi dengan sedikit gerakan saja, tubuhnya akan langsung bersentuhan dengan Aretha. Dan memang sebenarnya itulah yang Zain harapkan. Zain mematikan lampu dan turut membaringkan tubuhnya. Atmosfer jadi berubah hangat ketika posisi tidurnya dia hadapkan ke arah Aretha, meski Aretha membelakanginya, namun wangi tubuh istrinya itu mampu menggelitik indera penciumannya. Zain menutup mata dan menghirup dalam-dalam aroma memabukkan itu. Tangannya jadi tidak sabar untuk menarik pinggang ramping Aretha agar rapat dengan tubuhnya. Zain yakin hanya dengan satu kali tarikan saja, Aretha pasti sudah masuk ke dalam pelukannya. Tapi apakah dia berani melakukannya? Tidak. Itu hanya khayalan yang terasa nyata baginya. 18. Berbeda dengan Aretha, tidur berdua di kasur yang sama sudah cukup baginya. Aretha hanya berharap ini bukan yang terakhir kali dia bisa tidur berdua dengan Zain, karena jika perpisahan itu benar-benar terjadi, Aretha pasti akan hidup dalam kesendirian dan kesedihan yang sangat amat dalam. Aretha tidak ingin menciptakan terlalu banyak kenangan manis antara dirinya dan Zain, sebab akan ada rasa tidak ikhlas menerima jika akhirnya nanti mereka berpisah. Malam berlalu begitu indah, Zain masih bisa mengontrol dirinya, meski rasa gerah dan hawa panas menyelimuti seluruh tubuhnya. Bayangkan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi hasrat yang membuncah demi mempertahankan kewarasan dan egonya yang setinggi puncak gunung Himalaya. Ingin menyentuh, Zain sungkan, ingin memeluk, Zain ragu. Pertimbangannya terlalu banyak hingga pagi menjelang tanpa terjadi apa-apa. 1. Seperti biasa, Aretha akan terbangun di jam 3 dini hari, menjalankan sholat, zikir dan mengaji. Setelah itu barulah dia ke dapur. Aretha membantu bibi di rumahnya untuk menyiapkan sarapan pagi. Biasanya akan ada Umi Nisa yang sudah menggulung lengan gamisnya dan memasak makanan lezat untuk Abi Zaki dan semua penghuni rumah, tapi pagi ini sedikit berbeda. Umi belum juga menampakkan batang hidungnya hingga Aretha sendiri yang harus menyelesaikan semua. Sarapan sudah siap di atas meja. Waktunya memanggil seluruh keluarga untuk sarapan bersama. Aretha ke kamarnya dan perlahan membuka pintu. Namun, Aretha dikejutkan dengan kehadiran tamu yang tidak diundang di dalam kamar tidurnya. Aretha menatap tajam ke arah wanita cantik itu. 1. Apa yang Mbak lakukan di kamarku? 19. 29. Diam-diam, ternyata jahat.
Apa yang Mbak lakukan di kamarku? Tanya Aretha berjalan pelan mendekati Kanaya. Oh, maaf. Mbak lupa kalau ternyata kamu sudah menikah. Ujarnya tersenyum kikuk. Mbak mau pinjam lipstikmu. Punya Mbak habis. 2. Aretha mengernyit. Aku tidak punya lipstik Mbak. Aku kira, Mbak sudah tahu kalau aku tidak suka barang-barang seperti itu. Kanaya tersenyum aneh dan terlihat salah tingkah. Ah, maaf Mbak lupa. Mata Aretha mengekor mengikuti Kanaya yang menghilang dari balik pintu. Bicara dengan siapa? Tanya Zain yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa Mas. Aretha berbohong. Zain masuk ke dalam walk-in closet. Sedangkan Aretha merapikan tempat tidur. Beberapa menit kemudian, terdengar panggilan Zain dari dalam kamar ganti. Aretha menghampiri Zain. Kenapa? Kepala Aretha muncul dari balik pintu. Aku mencari kemeja abu-abu, kamu menyimpannya di mana? Tanya Zain yang nampak sibuk membuka pintu lemari satu ke lemari yang lainnya. Aretha masih berdiri di depan pintu, hendak masuk dan mencarikan kemeja yang Zain minta, namun penampilan Zain yang setengah telanjang membuat Aretha mengurungkan niatnya dan berpikir ribuan kali untuk masuk ke dalam. Zain putus asa, terlalu lelah mencari tapi tidak juga menemukan kemeja itu. Kenapa tidak masuk? Kesal Zain yang menunggu Aretha tapi wanita itu juga tidak kunjung datang. Aretha kelabakan. Apa yang harus aku lakukan? Masih belum mau masuk. Panggilnya Lak. Lia. Zain melongo melihat Aretha yang masuk mengenakan kacamata hitam. Apa itu model terbaru? Hah. Zain tersenyum simpul. Stylemu boleh juga. Zain bersandar di dinding sembari memperhatikan setiap gerakan Aretha. Terima kasih pujiannya. 20. Aretha menemukan kemeja berwarna abu-abu itu terselip di antara kemeja yang lainnya. Ini. Aretha menyerahkan kemeja itu sambil melihat ke arah lain. Zain akhirnya sadar apa yang membuat Aretha berpenampilan aneh. Sifat jahilnya yang tidak ketulungan kembali hadir. Bukannya mengambil, Zain justru terus mempertahankan posisi tangannya yang terlipat di dada sembari terus menatap Aretha. Lengan Aretha mulai terasa pegel. Mau tidak mau, Aretha menoleh. Entah sejak kapan Zain sudah berdiri dengan jarak hanya beberapa senti darinya. Tentu saja Aretha terkejut. Karena posisinya kurang mendukung, Aretha kehilangan keseimbangan dan hampir saja terjatuh. Untung Zain dengan sigap memegang pinggangnya. Secara spontan, Aretha mengalungkan kedua tangannya di leher Zain. Mungkin takut terjatuh. Zain melepaskan kacamata hitam yang mengganggu penglihatannya itu. Sepersekian detik netra mereka bersitatap. Aretha akhirnya memutus tatapan itu. Namun bukannya mengalihkan ke arah lain, Aretha dengan kesadaran penuh justru menatap dada bidang dengan perut kotak-kotak yang terpampang dengan jelas dan nyata di depan mata. Melihat pemandangan itu, refleks Aretha melepaskan pelukannya di leher Zain. Tapi tangan Zain bergerak lebih cepat dan memegangi tangan Aretha dan membawa tangan itu ke posisi semula. Kau bisa jatuh kalau tidak berpegangan padaku, tanganku licin, dan lagi. Kamu lumayan berat. Ucapnya menahan tawa.
1. Wajah Aretha memerah. Malu, kesal, marah, semuanya bercampur menjadi satu. Aretha tentu tidak terima dibilang berat. Apalagi yang menghinanya itu adalah Zain, suami sekaligus pria yang sangat dia cintai. Dengan sekuat tenaga Aretha mencoba berdiri. Berlama-lama dengan Zain bisa membuat jantungnya jadi tidak sehat. Aretha melihat ke sembarang arah. Sarapan sudah siap. Ucapnya lalu berlalu meninggalkan Zain yang tersenyum simpul dengan kelakuan Aretha yang sangat menggemaskan. Di meja makan. Sarapan pagi ini terasa kurang menyenangkan. Abi Zaki lebih banyak diam, begitupun dengan Umi Nisa. Kanaya bahkan tidak ikut sarapan bersama mereka. Itu karena Abi sudah berpesan pada Umi agar Kanaya tidak memperlihatkan dirinya ketika Abi ada di rumah. Jika marah mungkin masih bisa diredam, tapi tidak dengan kecewa. Selesai sarapan, Abi dan Umi berdiri lebih dulu, tinggal Aretha dan Zain yang duduk berdampingan. Melihat Aretha hanya minum air putih, Zain tentu melontarkan pertanyaan. Kamu tidak makan? 21. Dengan wajah jutek, Aretha menjawab. Aku takut gemuk, ada yang bilang kalau badanku ini berat. Zain hampir saja menyemburkan nasi goreng dalam mulutnya. Sial, dia ini sensitif sekali. Aku kan hanya bercanda, batinnya. Zain tidak lagi berani mengucap satu kata pun setelah dibungkam oleh Aretha. Sementara di sebuah kamar mewah di rumah besar itu, nampak Kanaya tengah mengepalkan kedua tangannya. Dari jauh, Kanaya bisa melihat tatapan penuh cinta dari Zain untuk adiknya, dan dia tidak bisa menerima itu. Pagi tadi, Kanaya masuk ke kamar Aretha. Dia tahu adiknya selalu bangun di awal pagi dan menggunakan kesempatan itu untuk melihat Zain. Sayang, Zain sedang mandi saat Kanaya masuk ke dalam kamar Aretha. Melihat tempat tidur yang masih berantakan, Kanaya mendekatinya. Dia duduk di pinggir ranjang tepat di mana Zain semalam tidur. Dengan tidak tahu malunya, Kanaya membaringkan tubuhnya di sana. Menghirup aroma maskulin dari bantal yang Zain pakai. Tidak, aku menginginkannya, batinnya dipenuhi birahi. 1. Hanya mencium aroma tubuh Zain yang tertinggal di sana, membuat hasratnya meningkat. Kanaya melihat ke samping. Harusnya aku yang di sini. Geram Kanaya. Gara-gara wanita sialan itu, semuanya gagal. Lanjutnya dengan penuh amarah sambil melampiaskan kekesalannya dengan memukul tempat di mana Aretha tidur. Selesai dengan urusan ranjang, suara gemericik air menjadi daya tarik yang begitu besar bagi Kanaya. Kanaya bangkit dan berjalan ke arah sumber suara. Sambil bersandar di dinding dia mulai meraba bagian tubuh sensitifnya sembari melihat ke arah kamar mandi yang tertutup. Apa yang dia lakukan? Tentu saja membayangkan tubuh kekar tanpa busana di dalam sana. 2. Pintu terbuka, Kanaya terkejut dan menghentikan aktivitas ilahnya lalu segera berlari ke arah meja rias Aretha. Kanaya masih beruntung, karena Aretha mengetuk pintu sebelum membukanya perlahan. Andai tidak, tingkah cabulnya itu sudah tertangkap basah. Zain dan Aretha sudah berangkat ke rumah sakit, dan sepanjang jalan, Aretha tidak pernah memperlihatkan senyumannya, senyum tidak apalagi berbicara. Kejadian tadi pagi masih begitu membekas di hatinya. Zain mati kutu dibuatnya.
Dia melihat arloji di tangan kanannya, masih ada sekitar 1 jam sebelum operasi. Karena itu Zain membelokkan kendaraannya ke arah lain, tidak langsung ke rumah sakit. Dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di penjual bubur ayam langganan Zain. Kita sarapan di sini. 22. Aretha terperanjat. Dia melihat sekeliling, terdapat sebuah gerobak bubur ayam yang terletak di pinggir jalan. Ayo, ajak Zain. Aretha menuruti ajakan Zain dan mencari tempat duduk kosong karena seperti biasa, bubur langganannya itu selalu ramai tiap harinya. Mang, bubur komplit 2 ya. Penjual bubur tadi menjawab sambil tersenyum. Siap Pak Dokter. Aretha menatap Zain. Mas sering ke sini. Zain mengangguk. Mas Ezar dan Zara juga. Benarkah? Lia. Si Mamang datang membawa 2 mangkuk bubur komplit pesanan Zain. Ini Pak Dokter. Makasih ya Mang. Lia sama-sama. Ini teh siapa Pak Dokter? Zain melirik Aretha. Istri saya, Mang. Masya Allah, gelis pisan Pak Dokter. Pak Dokter mah pinter cari istri. Cantik ya Mang. Ucap Zain tersenyum sembari menoleh dan menatap Aretha yang menundukkan kepala karena malu. Pak Dokter. Satu keluarga kayaknya produk premium semua. Tambah si Mamang merujuk pada keluarga Brawijaya sembari terkekeh. Zain pun ikut tersenyum. Si Mamang kembali melayani pembeli yang semakin banyak. Aretha menatap Zain yang terlihat mengaduk buburnya. Mas mau makan lagi? Lia, tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tadi kan sudah. 23. Nanti ada yang marah kalau makannya sendirian. Ujar Zain sembari melirik Aretha. Aretha jadi salah tingkah, karena yang dimaksud Zain itu adalah dirinya. Zain kembali makan dengan lahap hingga dia bisa menghabiskan buburnya dengan cepat. Begitupun dengan Aretha. Ayo, operasi sebentar lagi. Ujar Zain dengan mata melihat sekeliling. Beberapa pria memberi tatapan memuja para istrinya dan Zain sangat tidak suka melihatnya. Di dalam perjalanan ke rumah sakit. Bagaimana buburnya? Enak. Aretha mengangguk. Tapi nanti lain kali kalau mau makan, buburnya dibungkus saja ya. 1. Lia, terserah Mas saja. Zain kembali tersenyum. Setelah sekian lama, ini adalah percakapan manis di antara keduanya. Mereka tiba di rumah sakit. Dengan inisiatif sendiri, Zain melepaskan sabuk pengaman yang dikenakan Aretha. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Aretha jadi heran dengan perubahan sikap Zain. Zain yang begitu dekat dengannya membuat Aretha harus menahan nafas. Jantungnya berdetak sangat cepat, apalagi ketika Zain menatapnya lekat sambil berkata, "Yang tadi pagi, aku minta maaf. Aku hanya bercanda." Ucapnya tersenyum manis. Kemudian tangannya yang mulai nakal kembali memegang pinggang Aretha dan menarik pinggang itu mendekat ke arahnya. Aku bahkan bisa mengangkat tubuhmu hanya dengan 1 tangan. 2. Dek. 24. 30. Cemburu. Aretha berjalan tertunduk di belakang Zain. Wajahnya memerah dan terasa panas karena sikap manis yang ditunjuk Karen sangat suami. Sementara, Zain yang berjalan di depan senyum-senyum sendiri. Adegan romantis tanpa rencana yang dia lakonkan barusan masih terngiang. Zain pun tidak menyangka bisa melakukan itu di depan Aretha.
Sekarang jantungnya berdegup kencang. Zain benar-benar sudah jatuh cinta. Zain tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Aretha. Sementara Aretha yang terus tertunduk tidak menyadari jika Zain berhenti berjalan dan akhirnya. Baf! Aretha menabrak Zain dan tepat mengenai dadanya. Zain tersenyum. Kalau jalan lihat-lihat ke depan. Ucapnya mengusap kepala Aretha yang baru saja mengenai tubuh tegapnya. Aretha semakin dibuat meleleh oleh sikap Zain. Aku lupa membawa file yang Abi minta. Kamu masuk duluan, aku akan menyusul. Aretha mengangguk dan memperhatikan punggung tegap Zain yang kembali menuju parkiran. Aretha melanjutkan langkahnya, senyum manis terus terukir dari wajah cantiknya.